Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam program Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sawah tak kunjung dialiri air, petani di Lombok Tengah protes proyek perbaikan bendungan. Kembali berbisnis narkoba, seorang residivis dan 3 rekannya di Mataram ditangkap polisi. Belangko KTP habis, ribuan pemohon administrasi kependudukan di Lombok Barat tertunda. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram hari ini selengkapnya. Puluhan petani dari sejumlah desa di Kabupaten Lombok Tengah mendatangi lokasi pengerjaan proyek bendungan Surabaya di Kelurahan Jontlak Praya. Mereka mempertanyakan proyek perbaikan bendungan yang menyebabkan distribusi air ke sawah mereka terhambat. Lambatnya pengerjaan bendungan menyebabkan suplai air ke 4 kecamatan turut terganggu. 4 wilayah tersebut adalah Kecamatan Praya, Praya Tengah, Pujut, dan Praya Barat. Tidak mengalirnya air ke lahan pertanian membuat para petani khawatir mengalami gagal panen. Tetapi sekarang ini kita minta supaya dia bisa disupport, karena kan kondisi padi sudah ada yang baru keluar malai, ada yang mau macam sedang butuh air lah. Oh, iya. Tersumbatnya di Embung Surabaya itu berarti. Surabaya. Jadi ini kan seperti tadi terjelaskan, gara-gara dia mau perbaiki pintu, tapi tidak langsung dijadikan. Pintu di Embung Surabaya. Ya, pintu airnya. Pintu ininya, pintu pengambilan, intake istilah bahasa teknisnya. Penanggung jawab proyek membenarkan air dari bendungan tidak bisa dialirkan untuk sementara karena pintu air masih tersumbat bekas material. Jadi damkar sendiri nanti akan datang ke sini bersamaan dengan BWS. Saya sendiri tadi ditolak ke sana, Pak. Tapi kita membicarakan di sana sama damkar apa keluhan masyarakat yang bilang kan gitu. Karena kita minta untuk dibantu untuk nyemprot aja supaya air keluar aja dari pintu air. Yang penting ada jalan aja keluar untuk pintu air. Gitu. Pihak proyek berjanji akan mencarikan solusi dengan meminta bantuan pemerintah daerah untuk membuka sumbatan agar air bisa tetap mengalir ke areal persawahan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan desa di 9 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat terancam kembali dilanda kekeringan memasuki musim kemarau tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB mendata pada tahun 2022 sebanyak 296 desa mengalami krisis air sehingga menjadi wilayah langganan kekeringan setiap tahunnya. Namun jumlah tersebut diprediksi meningkat menjadi 302 desa yang berada di 69 kecamatan di 9 kabupaten kota. BPBD mengajak seluruh OPD untuk terlibat aktif mengantisipasi dampak kekeringan, salah satunya dengan penyaluran air bersih ke wilayah terdampak. Bidang-bidang terkait ini segera berantisipasi. Bagaimana cara mengurangi risikonya gitu loh, risiko kerugian dampak daripada bencana ini. Misalnya sekarang dinas peternakan sebentar lagi akan terjadi kekeringan ini. Otomatis kan dampaknya adalah satu, air kurang. Berarti rumput yang dimakan kurang. Tidak ada rumput. Ya, inilah yang kita coba komunikasikan. Pemda juga telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai pedoman langkah antisipasi saat memasuki kemarau di daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menghentikan pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM di Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur karena masih menuai penolakan warga. Pemda mengajak masyarakat untuk bertemu dan mencari solusi terbaik agar ada kesepakatan bersama.
Pemda juga menggencarkan sosialisasi di wilayah terdampak seperti Kecamatan Sikur, Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak, dan Jerowaru. Pembangunan akan kembali dilanjutkan setelah seluruh warga memahami pemanfaatan SPAM tersebut bagi mereka. Ada beberapa mata air yang dibeli oleh Pemda menjadi aset Pemda. Ada 3 mata air yang dibeli oleh aset Pemda. Dari itulah kita perimbun air ini dan kita alirkan menuju tempat yang tempat penampungannya. Jadi tolong informasikan kepada masyarakat kita Lombok Timur bahwa Pemda tidak akan mengambil air sebagai sumber spam itu dari mata air yang ditolak oleh masyarakat kita. Agar tidak menuai pro dan kontra, Pemda juga akan membayar lahan warga yang terdampak karena tanahnya dilalui pipa aliran air proyek SPAM Selatan. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pembangunan tanggul pemecah gelombang secara bertahap di sejumlah wilayah rawan abrasi terus dikebut oleh pemerintah Kota Mataram. Salah satunya di Pantai Mapak Indah yang menjadi lokasi terparah terjadinya abrasi. Di kawasan ini, Pemkot membangun tanggul setinggi 3 meter yang direncanakan sepanjang 300 meter ke arah utara dan selatan pantai. Pemkot juga akan membangun pemecah gelombang sepanjang 20 meter di sejumlah titik. Hal itu untuk mengurangi resiko abrasi pantai dan masuknya air laut yang merusak permukiman warga seperti tahun lalu. Nah ini 3 minggu juga di cepat kalau riprap kan tinggal lepas batu saja. Pemasangan riprap juga ada di Penghulu Agung semua pinggir pantai gitu Pak? Enggak di Penghulu Agung enggak, pantai Lomba. Maksudnya rencananya gitu? Insya Allah secara bertahap insya Allah. Tapi kita prioritaskan dulu yang memang rawan dan itu terjadi persoalan abrasi ada akibatnya. Pembangunan tanggul dalam tahap awal akan dilakukan di 3 lokasi yang rawan abrasi, yakni Pantai Mapak Indah, Pantai Luang Balok, dan Pantai Ampenan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.